Christopher Columbus membuat laporan penampakan Putri Duyung yang paling terkenal pada tahun 1493, di lepas pantai Afrika. Putri Duyung, bersama dengan makhluk gaib lainnya, memainkan peran penting dalam budaya populer. Tetapi apakah mereka asli, atau apakah mereka sebelumnya ada? Selama ratusan tahun, keajaiban alam yang hidup di perairan besar ini telah digambarkan dalam buku, teks, dan film. Apakah ini karena, seperti dinosaurus, mereka pernah nyata, atau apakah mereka ilusi kabur yang membuat kita tetap kreatif dan menyalakan imajinasi kita? Dalam posting ini, kami akan menyelidiki sejarah Putri Duyung dan menentukan apakah mereka asli atau tidak. Apa sebenarnya Putri Duyung itu? Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh bagian atas wanita yang dihubungkan dengan ekor ikan yang menakjubkan yang telah ditampilkan dalam tulisan selama ratusan tahun. Entitas misterius telah disebutkan dalam mitologi di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Cerita rakyat Putri Duyung berasal dari legenda merfolk atau merpeople. Merfolk adalah orang-orang yang tinggal di air, dan Putri Duyung adalah perwujudan feminin dari makhluk gaib ini. Mermen adalah penghuni air jantan. Tidak ada bukti bahwa mereka nyata, karena penggambaran mereka berasal dari cerita rakyat dan mitologi, tetapi masuk akal bahwa merfolk ada, tetapi tidak dalam bentuk yang kita lihat sekarang. Apa yang mendefinisikan Putri Duyung? Putri Duyung telah digambarkan dalam berbagai cara di seluruh dunia, dari makhluk air jahat yang menggoda hingga wanita cantik dan anggun. Putri Duyung digambarkan dalam dua warna. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penggoda jahat yang menggunakan melodi menggoda dan penampilan yang indah untuk menarik pelaut ke laut. Yang lainnya adalah bahwa mereka adalah Dewi Laut, digambar atau direpresentasikan dengan cara yang indah dan indah. Mereka digambarkan kesepian dan menginginkan seorang pria atau hubungan, serta menjadi manusia. Penggambaran kebajikan dan kejahatan ini telah berkembang dari waktu ke waktu, terutama dipengaruhi oleh penyair romantis Jerman dan seniman pasca romantis. Mereka dikenal sebagai sirene dalam mitologi Yunani, mereka adalah makhluk mengerikan yang memikat para pelaut. Kapan dokumentasi pertama Putri Duyung? Salah satu penyebutan pertama merfolk dapat ditemukan dalam literatur Cina yang diterbitkan pada abad ke-4 SM. Shan Haijing adalah sastra tradisional Tiongkok yang menceritakan tentang monster mitologis, pegunungan, dan topografi wilayah yang luas. Istilah Jioren diterjemahkan menjadi orang hiu dalam bahasa Cina dan sering muncul dalam tulisan abad pertengahan. Duyung pertama kali didokumentasikan dalam manuskrip Record of Strange Things yang disusun pada awal abad ke-6 Masehi. Putri Duyung terjadi di Homer's Odyssey yang ditulis antara 675 dan 725 SM ketika lagu memikat mereka membunuh manusia di laut. Ini adalah karya sastra pertama yang menggambarkan suara memikat mereka yang menarik para pelaut, namun mereka berhasil lolos tanpa cedera dalam puisi ini. Sekitar 1000 SM, Putri Duyung muncul di Asyur. Mitologi berbicara tentang Dewi Atargatis, yang menjadi Putri Duyung setelah menyelam ke dalam danau setelah merasa dipermalukan karena membunuh kekasihnya. Karena kecantikannya, dia tidak dapat mengambil bentuk lengkap ikan dan malah berubah menjadi Putri Duyung. Dalam mitologi Yunani, ia dikenal sebagai Dewi Derketo. Kapan penampakan pertama Putri Duyung? Christopher Columbus membuat laporan penampakan Putri Duyung asli yang paling terkenal. Pada tanggal 9 Januari 1493, dia mencatat dalam jurnalnya bahwa dia telah mengalami sesuatu yang ajaib dan belum pernah terjadi sebelumnya. Columbus melihat 3 putri duyung yang naik di atas permukaan air di lepas pantai Afrika. Dia menggambarkan mereka dengan cara yang sangat berbeda dari cerita tradisional. Mereka tidak begitu cantik atau mistis, tetapi mereka lebih sederhana dan seperti ikan dengan ciri-ciri manusia. Diduga dia salah dan melihat manate atau makhluk air lain yang, dari kejauhan, mungkin dikira Putri Duyung. Siapa Putri Duyung kecil itu? Setelah dibuat menjadi film oleh Disney pada tahun 1989, The Little Mermaid menjadi salah satu legenda Putri Duyung paling terkenal dalam sejarah. Cerita yang diterbitkan oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837, berbicara tentang Putri Duyung kesepian yang ingin menyerahkan keberadaannya di laut dengan imbalan jiwa manusia yang asli. Narasinya adalah salah satu yang pertama di mana kisah Putri Duyung yang tragis diubah menjadi akhir yang menyenangkan, dan ini bisa dibilang kisah Putri Duyung paling terkenal di dunia.
Tidak seperti kebanyakan gambar penggoda memikat sebelumnya, ini adalah salah satu legenda pertama yang menunjukkan Putri Duyung sebagai naif dan polos. Di Copenhagen, Denmark, di mana cerita itu ditulis, ada patung Putri Duyung yang menjadi daya tarik wisata utama. Kesimpulan, ada sedikit pertanyaan bahwa Putri Duyung akan terus memikat orang dari generasi ke generasi. Namun, keberadaan mereka tidak pasti, menyiratkan bahwa mungkin ada penampakan atau manuskrip yang menggambarkan mereka, tetapi tidak ada bukti substansial untuk menunjukkan mereka ada. Hipotesis lain adalah bahwa merfolk ada dalam legenda, tetapi hanya karena mereka tinggal di dekat air tidak berarti mereka tampak seperti monster setengah ikan setengah manusia. Ada kemungkinan bahwa deskripsi itu akhirnya ditafsirkan untuk menggambarkan monster legendaris. Meskipun mereka muncul dalam cerita-cerita rakyat, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa mereka ada dalam kehidupan nyata.